Film dimulai dengan memperlihatkan dari Margalin sedang membawa batu yang Yuan menggunakan kereta kencana. Suasana sedikit aneh mulai terjadi. Ditambah Lin Hong saat di perjalanan ia sedikit ngantuk akibat malam tadi begadang nonton Ikatan Cinta bersama keluarganya. Alhasil, anak panah mengarah ke wajah polosnya. Dan Lindung melebihi kecepatan cahaya menyelamatkannya. Rupanya olah semua ini dari kelompok bandit yang masih misterius. Mereka diserang oleh ratusan anak panah yang terus-menerus menghujam ke arah mereka. Lin Hong yang sok jagoan ia mencoba menyerang mereka seorang diri. Namun dengan keyakinan tanpa didasari ilmu yang mumpuni, usahanya hanya terbilang sia-sia. Lin Hong harus terpental. Cret. Untung saja Lindung dengan kekuatannya ia mampu menyelamatkan sepupunya itu. Menggunakan jurus segel kehidupan, Lindung mampu meledakkan seperempat isi hutan ini dan semua bandit yang ada di sana mati. 是了，林董，这些好像不。奇门印。Shigoi namanya, pemimpin para kelompok bandit ini. Rencananya mereka akan tetap terus mengganggu Margalin dengan tujuan untuk merebut semua batu yang Yuan yang dimiliki mereka. Di kota Yan, Lindung menceritakan kepada kakek dan ayahnya bahwa malam tadi mereka diserang oleh kelompok bandit. Untung saja semua pasukan tidak ada yang terluka. Atas hal ini Lin Zhengtian sedikit khawatir. Atas memiliki tambang batu yang Yuan, semua penjahat pasti akan terus-menerus memburu mereka. Singkatnya, Lindung terus melatih kemampuannya demi menyelamatkan keluarganya dari serangan setiap musuh-musuhnya kelak. Tak lama kemudian Lintan datang, memberitahukan kepada kakaknya bahwa kaki Dansi menyuruhnya untuk menemuinya di Asuciaron. Di sini Lindung tak sengaja melihat tangan adiknya yang mulai dingin, menandakan racun di dalam tubuh Lintan masih ada. Meski begitu, Lintan tetap menyembunyikan rasa sakit kepada kakaknya. Lintan mencoba agar terlihat baik-baik saja. Dan Lindung pun akhirnya pergi untuk menemui kakek Dansi. Sesampainya, Lindung sudah ditunggu oleh penjaga tempat ini. Di sini ia mengantar Lindung menggunakan batu terbang. Wuhui, terbang coy. Semua murid kaki Dansi menghabiskan waktunya dengan berlatih. Latihan mulu, menang kagak. Sesampainya Lindung menuju ke tempat kakek Dansi. Sesaat di perjalanan, tiba-tiba ia diserang oleh Ziyu. Ziyu merasa dianaktirikan setelah kakek Dansi mengenali Lindung. Atas hal itu, Ziyu mencoba mengajaknya untuk berkelahi. Atas keributan terjadi membuat kakek Dansi keluar dan menghentikan perkelahian tersebut. Permintaan Dansi menyuruh Lindung datang ke sini untuk membantu klannya menghadapi musuh bebuyutannya, di mana mereka sudah 2 kali kalah dari asosiasi kota Tianho. Jika yang ketiga kali kalah, maka asosiasi Ron sangat terpaksa pewarisnya akan digantikan. Dengan senang hati, Lindung menerima tantangan dari kakek Dansi. Sementara asosiasi kota Tianho dipimpin oleh Han Yun, kekuatannya 11-12 dengan kakek Dansi. Mereka sama-sama pemilik kekuatan emblem. Selain itu, Han Yun juga memiliki pasukan yang begitu kuat. Kedatangannya ke kota Yan untuk merebut pewaris asosiasi dari tangan kakek Dansi. Selain itu, Han Yun juga memiliki kartu as, yakni muridnya yang bernama Zotong. Ziyu kemudian mengajak Lindung untuk melihat-lihat lokasi asosiasi Ron. Ziyu juga mengingatkan kepada Lindung untuk berhati-hati dengan salah satu murid Han Yun yang bernama Zotong.
Nah, saat di perjalanan, mereka tak sengaja melihat salah satu murid Han Yun yang memberontak para murid kakek Dansi. Semua murid kakek Dansi tidak ada yang berani melawannya. Dia bernama Chouzu. 若连我都胜不了，我看这塔斗，看来这浮石塔，我天火城是赢定了。混账！ Ziyu kemudian menjatuhkan Lindung ke atas arena dengan sengaja. Hal ini membuat Chouzu berprasangka bahwa Lindung telah menantangnya. Awalnya Lindung tak ingin membuat masalah dengan Chouzu. Ia hanya mengatakan bahwa tidak sengaja jatuh dari atas. Namun karena Chouzu terus-menerus mengajaknya bergolat, akhirnya Lindung menerima tantangannya. Dan perkelahian Chouzu melawan Lindung akhirnya tak bisa dihindarkan lagi, coy. 最元素， Chouzu yang sombong juga mulutnya yang bau naga ini terus-menerus menyerang Lindung. Udahlah Chouzu, gak usah dilawan Lindung. Chouzu tak dengarkan kata saya, ia terus saja menyerangnya. Kan sudah ku bilang jangan melawan. Alhasil semua kekuatan Chouzu diserap oleh Lindung. Bahkan senjata es milik Chouzu juga diambil Lindung. 冰玄剑还有些棘手啊！混蛋，我可不想死在这里！我的精神力被吸走了，怎么会这样？ Kau masih terlalu dini anak muda. Lindung bukanlah tandinganmu. Bahkan Chouzu disaksikan semua murid kakek Dansi untuk mengakui kekalahannya. Aku kalah. 我认输，我认输，我们赢了！化神阵。 Atas kekalahannya itu, Chouzu menceritakan kepada gurunya bahwa di asosiasi Ron memiliki pendekar yang sangat kuat dan sombong. Zotong yang mendengar itu ia pun keluar dari tempat bersemedehnya, di mana seluruh kepalanya mengeluarkan cahaya berwarna biru, menandakan bahwa Zotong sudah tak sabar ingin bertemu dan mengajak bertarung orang itu. Dan hari ini adalah hari di mana pertandingan dimulai, di mana kedua kubu sudah berkumpul di atas arena. Pertandingan ini bukan saling adu bantai, coy, tapi lihatlah nanti. Di sini Chouzu mengajak kakak seniornya yang bernama Liu Long untuk merebut senjata es yang diambil oleh Lindung sebelumnya. Mereka sempat bersih tegang meminta Lindung agar mengembalikan senjata es milik Chouzu. Namun keburu tetua di antara mereka datang. Hal itu menandakan pertandingan segera lagi akan dimulai. 并坚持的时间最久，那便是最后的胜利者。 还是快开启浮士塔吧。 Dan kakek Dansi pun membuka menara Ran dengan tongkat saktinya. Zip, 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 ceret. Dan menara pun berdiri kokoh di depan mereka. Sedikit saya jelaskan dulu aturan pertandingannya, coy. Semua murid saling adu kecepatan untuk menjadi orang nomor 1 sampai ke puncak menara Ran ini. Murid siapa yang pertama sampai maka dialah yang menjadi juara. Di dalam menara ini nantinya mereka akan menemui kendala di setiap tingkatannya. Tingkatan tersebut akan mengetahui kekuatan setiap individu. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki maka semakin jauh melangkah. Yap, begitulah. Dan langsung saja kita mulai pertandingannya. Semuanya pun berlomba-lomba masuk ke dalam. Lain halnya dengan Lindung, ia masih terjebak di tingkat pertama. Ternyata dia sedang menyerap kekuatan yang ada di dalam menara ini.这是怎么回事？ Setelah selesai, ia pun juga ikut masuk ke dalam. Sementara Zotong dan Ziyu berlomba untuk menjadi terdepan. Mereka sudah di tingkat ke-6. Terlihat Ziyu sudah mulai kewalahan melewati rintangan yang ada di sini. Lain halnya dengan Zotong, ia masih adem ayam, perlahan demi perlahan mendekati puncak. Sedangkan Chouzu dan Liu Long masih kesulitan di lantai 5.
di mana lantai 5 ini kekuatannya sudah mulai terasa bagi murid Han Yun. Mereka berdua sudah frustasi dan hanya bisa menunggu kedatangan Lindung. Tujuan mereka cukup jahat, yakni ingin membunuh juga mengambil senjata es yang ada di tangannya. Dan benar saja ketika Lindung ingin melanjutkan langkahnya, kakinya ditangkap oleh mereka menggunakan teknik jurus Spider-Man. Blek, Lindung pun terjatuh. Di sini Liu Long sekali lagi mengingatkan kepada Lindung agar mengembalikan senjata es milik Chozo. Liu Long dan Chozo pun bergantian menyerang Lindung. Chozo menggunakan piringan sakti, sementara Liu Long menggunakan pedang api merahnya. Sedangkan Lindung menahan serangan mereka menggunakan jarum Yuansu dan senjata esnya. Lindung sempat kewalahan melawan serangan mereka berdua, karena di mana Chozo dan Liu Long saling berhubungan menambah kekuatannya. Disinilah segel kekuatan Lindung kembali aktif, dan ia pun mengeluarkan jurus segel kehidupannya. Bahkan, kekuatan kedua musuhnya pun mampu Lindung serap. Serap. Atas hal ini, Lindung mengambil senjata milik mereka kemudian membajaknya untuk menyerahkan batu Yang Yuan. Pada akhirnya, Lindung melanjutkan perjalanannya untuk mengejar peserta lainnya yang sudah duluan berada di atas. 登上第6层的2位符师，其中1位必定是我。什么？5万阳元石？你怎么不去抢？别动！ Sementara kakek Danshi dan Han Yun mengawasi para muridnya lewat bayangan menara yang ada di depan mereka. Zotong dan Zio sudah berada di tingkat ke-6. Tinggal satu langkah lagi Zotong sampai ke tingkat ke-7. Sedangkan Zio kekuatannya sudah hampir habis. Sepertinya ia harus merelakan kemenangan untuk tim Han Yun untuk yang ketiga kali berturut-turut. Dan Zotong mampu menembus ke tingkatan ke-7. Sementara Zio harus jatuh ke dasar akibat tidak ada lagi tenaga untuk melanjutkan. Untung saja Lindung dengan waktu yang tepat datang menyelamatkannya. Kemudian Lindung juga berhasil menembus tingkatan ke-7. Sampai di sini hanya ada 2 orang yang mampu bertahan, yakni Zotong dari kota Tianhu dan Lindung dari kota Yan. 符师塔中不存在侥幸，以你2印符师的实力，能冲。此次倒是我看走眼了。 Kembali keluar menara, para tetua menyaksikan, namun mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut yang mampu menembus tingkatan ke-7. Han Yun sangat yakin bahwa Zotong salah satunya, sedangkan kakek Danshi masih ragu, apakah itu Zio muridnya atau Lindung. Tinggal satu tingkatan lagi, maka juara di pertandingan ini akan kita ketahui. Zotong masih memimpin setelah meninggalkan Lindung beberapa puluh meter di bawahnya. Kekuatan di tingkatan ini, auranya cukuplah kuat, di mana Lindung dan Zotong sangat kewalahan menghadapinya. Meski begitu, mereka berdua tetap terus melanjutkan langkahnya. Zotong sesekali menyerang Lindung dari atas, namun Lindung berhasil menghalau serangannya. Di sini Zotong mengakui bahwa Lindung adalah pendekar yang sangat super, di mana Lindung berhasil menghadapi rintangan dan serangan Zotong secara bersamaan. Tiba-tiba, mereka berdua diserang oleh kekuatan menara yang sesungguhnya. Akhirnya, di sini mereka saling tumpang satu sama lain untuk menyelamatkan diri dari serangan menara ini. Di mana konon katanya sudah 100 tahun lamanya manusia tidak ada bisa menembus ke tingkatan 8. Terakhir kali hanya Zotong, itu pun hanya sampai tingkatan ke-7. Mereka berdua nekat untuk menembus tingkatan ke-8. Dan akhirnya mereka pun tersetrum beberapa kali hingga jatuh. Akibat terkena serangan itu, Zotong mulai merasakan kekuatannya melemah, sehingga ia memutuskan untuk berkultivasi sejenak agar kekuatannya kembali utuh.
Sedangkan Lindung terus melanjutkan dengan niat yang ditanamnya di dalam hati, yakni memenangkan pertandingan ini demi kakek Dansi. Bahkan naga api penghuni menara ini keluar. Lindung mau tidak mau harus menghadapinya. Akhirnya Lindung harus terbelenggu oleh cengkeramannya. Disinilah lagi-lagi segel kehidupannya aktif, di mana Lindung mampu menyerap kekuatan yang keluar dari puncak menara ini. Dan PIM! Hal mustahil terjadi. Lindung orang pertama setelah 100 tahun lamanya yang mampu menembus ke tingkatan ke-8. Atas hal ini, kedua tetua tersebut sangat terkejut. Hari ini mereka semua menyaksikan salah satu murid yang masih belum mereka ketahui siapa orangnya itu, mampu menembus tingkatan ke-8. Sedangkan Lin Xingtian dan Lin Xiao mendapatkan surat di mana keberadaan batu yang Yuan milik mereka sudah dicium semua orang. Hal ini tentunya akan memicu para penjahat untuk berdatangan mencuri batunya. Dan benar sekali, di luar rupanya ada orang yang menyelinap mendengarkan. Dan benar sekali, di luar rupanya ada yang menyelinap mendengarkan perkataan mereka berdua saat itu. Kembali ke dalam menara, Lindung mencoba berkultivasi dengan cahaya menara ini. Butuh waktu berjam-jam agar Lindung bisa mengolah formasi Ran yang ada di sini, coy. Sedangkan para peserta lainnya satu persatu turun dari menara. Chuzu dan Liolong Zio satu persatu keluar. Dan terakhir Zotong, di mana Zotong yang awalnya diprediksi menjadi juara di pertandingan ini harus kalah dengan Lindong. Zotong berjanji tahun depan dia akan mengalahkan Lindong. Akhirnya Hanyun dan para muridnya pergi meninggalkan untuk kembali ke kota Tianho. Singkatnya, sampai malam hari akhirnya Lindung mampu menguasai formasi Ran tahap 3. Membuat kakek dan Zio juga merasakan auranya dari kejauhan. Nah, disinilah tiba-tiba Ran kehidupan yang baru saja ia kuasai tiba-tiba terhisap oleh cahaya yang ada di dalam menara ini. Dan syup, Lindung juga ikut terhisap. Rupanya Lindung masuk ke dalam ruangan rahasia yang ada di menara ini. Di sini Lindung juga bertemu dengan Jushi Xiao Diao. Jushi kemudian menjelaskan apa-apa yang tidak diketahui oleh Lindung, di mana di sini adalah kumpulan juga tingkatan kekuatan Ran. Lindung sudah berada di jalur Ran terkuat di dunia. Artinya sedikit lagi Lindung berada di level tertinggi, alias menjadi orang terkuat di muka bumi ini. Di mana orang terkuat masih dipegang oleh Lin Langtian. Dialah orang yang mencabut kekuatan milik ayahnya waktu dulu, coy. Sementara kekuatannya di sini, lagi-lagi Lindung berhasil menyerapnya. Artinya Lindung sampai di sini sudah menjadi pendekar yang sangat kuat. Namun meski ia selalu berhasil menyerap kekuatan yang ada di depannya, Lindung masih berada di bawah level Ling Lantian. Apakah dia nantinya mampu mengalahkan Ling Lantian? Oke, lanjut terus. Setelah semuanya selesai, akhirnya Lindung kembali menemui kakek Dansi. Sementara tak jauh dari sana ada Lin Tan dan Xiao Yan. Lin Tan mengabarkan bahwa ayahnya diserang oleh Si Goi yang mencoba merebut batu yang Yuan. Atas hal itu membuat Lindung pun kembali ke kediamannya. Sementara di kediaman Margalin, Si Goi sudah mendapatkan tubuh Lin Xiao, di mana ia mengancam akan membunuh Lin Xiao jika Margalin tidak memberikan batu yang Yuan. Lin Xingtian yang melihat anaknya sudah tak berkotek, ia pun berniat memberikan batu yang Yuan kepadanya. Setelah diberikan, Si Goi ini rupanya memang anjing. Ia tetap ingin membunuh Lin Xiao dengan pedang alucrotnya. Dan Lindung dengan tepat waktu datang menyelamatkan ayahnya. Karena melihat keluarganya dibombardir oleh Si Goi, Lindung pun marah dan perkelahian pun terjadi. Hanya menggunakan serangan Borkeong, Lindung berhasil melenyapkan Si Goi.
Ya gitu doang kekuatan si gue, wajah doang sangar sekali ulti cret. Malam harinya, Lindung mendengar percakapan ayah dan kakeknya bahwa mereka berencana akan mengirim Lindung ke klan Tianyan yang berada di Gunung Pencakar Langit. Tak sempat selesai mendengar percakapan ayahnya itu, tiba-tiba Xiao Yan datang mengabarkan bahwa Lintan racunnya kambuh lagi. Di mana seluruh tubuh adiknya putih pucat kedinginan. Saat disinilah Joshi menampakkan dirinya. Joshi juga mengatakan bahwa tubuh Lintan beroperasi untuk menjadi lebih kuat lagi. Di mana penyakit ini adalah penyakit langka. Jika nantinya berhasil disembuhkan, maka Lintan akan menjadi pendekar yang sangat kuat. Di mana obat yang bernama YNS, yakni obat untuk kesembuhan penyakit yang diderita oleh Lintan cukup terbilang langka ya. Lindung pun kemudian mendatangi Xuanzu menanyakan obat yang dikatakan oleh Joshi. Xuanzu mengatakan obat YNS kemungkinan hanya terdapat di Tianyan. Selain itu, Xuanzu juga memberikan buah iblis merah kepada Lindung. Dengan buah tersebut akan mampu meningkatkan kekuatannya. Singkatnya, klan dari Gunung Tianyan yang dikomandai oleh Tante Lin datang ke kediaman Margalin. Selain itu, ada juga Lin Chen yang menantang para prajurit yang ada di sana. Lindung yang melihat kesombongan Lin Chen, ia pun menghampiri dan langsung menggeprek wajahnya. Atas perbuatan Lindung, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua, di mana Tante Lin menyaksikan secara langsung. Tanpa ada halangan dan rintangan, Lindung mampu menang mudah terhadap Lin Chen. Tante Lin yang melihat kekuatan Lindung, ia pun berencana akan membawa Lindung ikut dengan klannya, yakni membawanya ke Gunung Pencakar Langit yang ada di Tianyan. Hal tersebut sangat pas sekali dengan tujuan Lindung untuk mencari obat YNS untuk adiknya. Singkatnya, mereka pun on the way menuju Tianyan. Saat malam hari, tepatnya di tempat peristirahatan, mereka diserang oleh penjahat yang ingin merampas harta mereka. Di sini kita akan melihat kekuatan Tante Lin. Begitupun Lindung juga mampu menghadapi pemimpin bandit tersebut. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke Tianyan. Nah, disinilah Lindung melihat kembali Ling Langtian dan para pendekar lainnya setelah puluhan tahun tak bertemu. Mereka bernama, yang cewek pacar Mimin nih, seleketep, wah. Namanya Ling Qingzu. Yang memakai jubah biru awan namanya King Mu. Yang memakai jubah hitam namanya Wang Yan. Dan terakhir, dialah nantinya yang akan menjadi musuh Lindung. Siapa lagi kalau bukan Ling Lang? Iya, Tian. Ling Lang Tian. Saat itu 4 kesatria ini membuka segel kehidupan. Setelah segel terbuka, semuanya pun on the way dengan tujuan untuk mencari kekuatan Nirvana. Di dalam kuil kuno inilah mereka nantinya akan menemukan benda-benda sakti peninggalan leluhur mereka yang tentunya benda yang bernama Nirvana juga ada di dalam ini coy. Jika ingin mendapatkannya, mereka nantinya saling adu kekuatan. Lindung saat di dalam menemukan patung berukuran jumbo. Kekuatan mental patung tersebut sudah Lindung mulai rasakan. Set. Betapa mengerikannya di dalam kuil ini. Semua orang kemudian saling adu kecepatan untuk mencari benda yang namanya Nirvana. Lindung mendapatkan saran dari Joshi untuk memilih jalan pintas. Bro, pilih jalan lain aja. Biarin mereka jalan sana. Kita jalan sini aja, siapa tahu ketemu Amanda Menopo ya kan? Sekalian bisa foto bareng dia. Asik, kata Joshi kepada Lindung. Dan Lindung pun menuruti arahan dari Joshi untuk memilih jalan pintas. Dengan indera penciumannya yang kuat, Joshi menemukan tempat rahasia di kuil ini.
Namanya juga Lindung, ia melakukan sesuatu tanpa memikirkan hal ke depannya. Dan Lindung membelai gerbang yang ada di depannya. Cret, kesetrum kan? Bro, jangan dipegang, coba gunakan kekuatanmu untuk membuka tempat ini. Oh iya ya, kata jawab Lindung. Akhirnya Lindung menggunakan teknik brutal tapi sedikit santuy. Nih lihat nih, Jup. Lindung berhasil membuka gerbang ini. Lindung saat di dalam seperti mendapatkan durian runtuh coy. Dimana pil Yuan yang 10 kali lipat harganya dari batu yang Yuan berhamburan ke sana kemari. Dengan lahapnya, Lindung mengambil semua pil Yuan menggunakan tas ajaibnya. Cuing! Saking senangnya, Juicy digeplek-geplek oleh Lindung. Jeki jagi jugi jagi jugi jagi juk, suara kuda berlarian, asik. 听你的果然没错，这次来的太值了。我闻到的明明不是这个味道。 Begitupun Juicy menemukan kekuatan roh iblis di dalam sini. Bersama Xiaoyan, mereka melahap roh tersebut. Meski Juicy sempat marah kepada Xiaoyan karena dia memakan jatahnya. Woi harimau bodoh, itu punyaku, jangan dimakan. Halah tupai, gua juga inginkan benda ini, balas Xiaoyan memasang muka sangarnya. Rrrr. Dan Juicy juga tak ingin kalah. Dia mengaum sejadi-jadinya. Meski aroma bau mulutnya, gak kebayang coy, sangat bau. Karena terlalu ribut, keberadaan mereka tercium oleh peserta lainnya. Lindung mencoba menahan gerbang ini dengan kekuatannya. Karena di luar banyak, Lindung tak mampu lagi menahannya. Dan mereka pun memilih lari. Nah, disinilah Juicy dengan brutal membom mereka dengan 2 buah roh iblis. Jedar! Dan peserta lainnya pun mati. Ngeri kali cok. Sementara Tante Lin, Len Chen, dan yang lainnya menemukan Wang Fan. Beserta pasukannya sudah duluan menemukan benda sakti tak bertuan. By the way, Wang Fan ini adalah saudara dari Wang Yan. Iya coy, Wang Yan, salah satu kesatria berempat di awal film tadi, ingat kan? Di sini mereka akhirnya memutuskan untuk membuka segelnya bersama-sama. Nantinya kedua kubu ini akan bagi hasil. Tapi Wang Pan memiliki rencana lain. Kakak, kamu yakin mau bagi hasil? Ya enggak lah, udah diam aja mulut kau bau, kata Wang Fan kepada bawahannya. Sementara Lindung juga berhasil sampai ke tempat ini. Juicy setelah melihat benda tak bertuan tersebut, ia menyarankan agar Lindung mengambil tombak yang ada di sana. Akhirnya Lindung juga ikut berpartisipasi mengeluarkan benda dari segelnya. Setelah cukup lama, akhirnya benda sakti tersebut keluar dari segelnya. Dan mereka pun saling merebutkan. Di mana Lindung dengan kekuatannya mencoba mengambil tombak tersebut. Begitupun dengan Wang Fan, ia juga memilih untuk mengambil tombak itu coy. Wang Fan menyuruh bawahannya untuk menyerang Lindung karena mereka juga sama-sama inginkan tombak sakti tersebut. Dan Lindung melanjutkan perburuannya. Setelah hampir dapat, ia merasakan oleng. Ternyata itu olah dari Wang Fan yang menyerangnya dari bawah. Meski begitu, Lindung tetap terus mengejar tombak sakti tersebut. Pada akhirnya, Lindung mendapatkan dan menandai tombak tersebut dengan darahnya. Artinya, Lindung sah menjadi pemilik tombak tak bertuan ini. Wang Pan tak terima tombak tersebut jatuh kepada Lindung. Mereka sempat bersitegang satu sama lain. Wang Fan rupanya bukanlah tandingan Lindung. Kekuatannya tak mampu membuat Lindung oleng, apalagi kalah. Hingga akhirnya Tante Lin datang untuk menghentikan pertarungan ini, di mana Tante Lin juga mendapatkan pedang tak bertuan yang ada di sini coy. Akhirnya Wang Fan dan yang lainnya pergi. Begitupun Lindung memilih pergi dan berpisah dengan Tante Lin untuk mendapatkan nirvana, inti kekuatan yang ada di sini.
Sebelum mencari Nirvana, Lindung memutuskan untuk mencari YNS. Yap, YNS untuk kesembuhan adiknya kelak coy. Saat di pencarian YNS, Lindung terjebak di labirin, di mana labirin ini semakin kesini semakin menyempit. Untung saja ada Josie yang selalu bisa diandalkan. Oke Lindung, terobos aja ya kan, katanya Josie terhadap Lindung. Oke lah kalau begitu, jawab Lindung. Dan akhirnya mereka terjatuh ke tempat antah berantah, di mana tempat ini dipenuhi dengan bangkai robot yang sudah hancur. Setelah cukup lama mereka melihat-lihat keadaan ini, akhirnya Lindung mencampakkan robot ini. Dan akhirnya juga mereka menemukan benda yang mereka cari, yakni YNS. Lindung menggunakan kekuatannya untuk mengambil benda YNS ini. Namun sial, robot yang mereka campakkan sebelumnya bangkit, lalu menyerang Lindung. Kekuatan robot ini sungguh luar biasa coy. Tongkat sakti tak mampu menembus kulitnya. Ya iyalah, namanya juga robot ya kan. Lindung pun mau tidak mau harus meladaninya. Sampai di mana Lindung menemukan kelemahan sang robot ini, yakni di belakang kepalanya ada bertulisan huruf Cina kuno. Menggunakan segel kehidupan dan jarum sakti, Lindung mampu mengalahkan robot ini. Akhirnya Lindung, tanpa ada halangan dan rintangan, ia berhasil mendapatkan YNS dengan gaya paling santuy. Sup. Sesaat mau pergi meninggalkan tempat ini, tiba-tiba robot lainnya dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari robot sebelumnya muncul. Eits, robot ini bukan menyerang Lindung, melainkan robot ini masih belum berfungsi coy. Artinya Lindung harus menggunakan pil Yuan agar bisa menghidupkannya. Dengan ini Lindung sudah cukup banyak mendapatkan benda kuno peninggalan leluhur sebelumnya. Yes, Lindung sedikit demi sedikit sudah berhasil mendapatkan benda-benda penting di tempat ini. Tinggal mendapatkan benda Nirvana lagi agar Lindung menjadi kesatria yang kuat dan hebat. Selanjutnya Lindung melanjutkan petualangannya. Mereka terjebak di lahar Vanas. Lindung mulai kebingungan. Langkah apa yang harus ia pilih agar bisa keluar dari tempat ini? Dan lagi, Josie memerintahkan Lindung agar menyeberangi lahar ini menggunakan bantuan batu yang ada di sana. Tanpa pikir panjang lagi, Lindung menuruti perintah Josie. Dan Lindung sudah berada di atas batu, di mana di bawahnya dipenuhi dengan lahar Vanas. Nah, saat di perjalanan, Lindung diserang oleh penghuni tempat ini, yakni ular api. Lindung sempat kewalahan menghadapinya, karena di mana ular ini seperti tak ada habis-habisnya. Menggunakan tongkat sakti, Lindung berhasil mengalahkan ular tersebut. Meski pada dasarnya, Lindung belum sempurna menguasai ilmu tongkat ini coy. Entah apa yang merasuki Lindung, ia merasakan bahwa ada sesuatu di bawah lahar ini. Karena di mana ular yang menyerang mereka tak ada habis-habisnya. Akhirnya, Lindung memutuskan untuk terjun bebas ke dalam lahar ini coy. Jangan bodoh Lindung, kamu akan lenyap jika terjun ke dalam lahar ini. Tenang saja Jos, aku tak akan mati sebelum membalas dendam ayahku terhadap Ling Langtian. Balas Lindung kepada Josie.
Dan Lindung tanpa ada rasa panas, apalagi cemburu, ia menyelam ke dasar lahar ini, coy. Di mana dari bawah Lindung melihat Lin Langtian dan lainnya masih kewalahan menghadapi ular api penghuni tempat ini. Nah, kemudian Lindung menemukan kuil di dasar lahar ini, coy. Ia yakin Nirvana pasti berada di dalam sana. Akhirnya, Lindung masuk ke dalam kuil itu. Trut. Hah? 这里不是你能来的地方。这便是传说中的涅槃仙。Lindung pada akhirnya berhasil masuk ke dalam kuil yang ada di dasar lahar ini. Di sini ia bertemu dengan pacar saya, coy. Yap, dialah Linking. Rupanya Lindung juga jatuh hati pada pandangan pertama. Kena mental gue, coy. Dengan lembutnya, Lindung mempersilahkan Linking untuk mengambil Nirvana yang sebelumnya jadi rebutan. By the way, Linking ini bukanlah wanita sembarangan. Kekuatannya 11-12 dengan Ling Langtian. Misalkan kekuatan mereka diadu, ya tentu level Lindung masih jauh berada di bawahnya. Lindung hanya mengintip Linking yang sedang menyerap kekuatan Nirvana. Meski kekuatan Linking begitu kuat, coy, tubuhnya masih belum mampu menyerap Nirvana ini. Dimana konon katanya, jika ingin mengambil Nirvana ini, harus dilakukan oleh sepasang kekasih. Alhasil Linking kesusahan menahan beban kekuatan Nirvana tersebut. Bahkan atas ulahnya tersebut, penghuni tempat ini keluar. Sekali lagi Linking yang kekuatannya di atas rata-rata tak berkutik di tangan penghuni tempat ini. Untung saja Lindung yang sudah jatuh hati kepada Linking memohon ampun agar orang tersebut menghentikan perbuatannya. Dan Lindung mengatakan kepada orang tersebut, "Sabar bro, Linking adalah kekasihku. Prikitiu, uhui," ucap Lindung kepada penghuni tersebut. Mendengar itu akhirnya penjaga ini melepaskan dan ia menemukan orang yang pas untuk mendapatkan Nirvana itu, yakni Lindung dan Linking. Tapi di sini saya masih belum yakin, coy. Lindung apakah mendapatkan Nirvana atau tidak? Yang saya yakini hanya Linking mendapatkan Nirvana ini. Oke, lanjut. Di sini Lindung juga mendapatkan kekuatan tombak asli ini berkat pemberian penghuni tempat ini, coy. Dan pada akhirnya Lindung di sini berhasil merenggut keperawanan Linking. Asik sekali. Rupanya Linking menyerahkan keperawanannya kepada Lindung didasari tanpa kesadaran. Setelah cerot dan barulah Linking menyadari bahwa perawannya sudah direnggut oleh Lindung. Hal itu tentunya menambah kemarahannya sehingga Lindung ingin dibunuhnya, coy. Nah, salah terus. Lindung hampir saja mati. Untung saja Ling Langtian dan dua temannya datang. Mereka pun memberi selamat kepada Linking karena telah berhasil mendapatkan Nirvana di tempat ini. Sementara Linking agar kejadian sebelumnya tidak diketahui mereka, ia pun beranjak pergi membawa Lindung ke arah luar. Nah, lagi-lagi masalah tak pernah habisnya. Wang Fan dan Tante Lin juga sampai ke tempat ini. Di sini Wang Fan mengadu kepada Wang Yan bahwa Lindung telah menyerangnya, juga merembut tongkat sakti dari tangannya. Tentu saja ini sebuah kebohongan yang diucapkan Wang Fan.
Wang Yan yang mendengar cerita dari Wang Fan, ia pun langsung menyerang Lindung. Betapa mengerikannya kekuatan Wang Yan, coy. Untung saja Tante Lin menceritakan tentang sebenarnya apa yang terjadi. Bahwa Wang Fan berbohong, sedangkan tongkat sakti itu sebuah benda tak bertuan. Dan Lindung memang benar mendapatkan secara fair. Masalah seakan tak ada habisnya. Lin Langtian meski sesama berasal dari marga Lin, ia malah memerintahkan Lindung untuk menuruti apa katanya. Saat itu Lin Langtian menyuruh Lindung untuk meminta maaf kepada Wang Fan. Amit-amit meminta maaf sama dia, ujar Lindung menjawab perintah Lin Langtian. Akibat tidak mematuhi perintahnya, Lin Langtian memberikan dua pilihan. Meminta maaf atau memilih melewati rintangan yang diberikan oleh Lin Langtian. Lindung dengan yakinnya memilih menghadapi rintangan yang diberikan Lin Langtian daripada meminta maaf kepada Wang Fan. Yakni melewati cakra dari tangan dewa yang dikeluarkan Lin Langtian, di mana Lindung harus melewati dengan sepenuh tenaganya. By the way, kekuatan cakra tangan dewa tersebut auranya sangatlah besar. Lindung harus jatuh bangun, bahkan ia harus mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah cukup lama, Lindung seakan-akan mendapatkan kekuatan super, di mana ia mengingat ucapan dari keluarganya. Sedangkan Lindung juga berjanji akan pulang membawakan YNS untuk kesembuhan adiknya. 爷爷，爹，爷爷，您就放心吧。以动儿的天赋，2年后，我保证绝对没有再发寒毒，而且我也在修炼。 Berkat ingatan itulah membuat Lindung berhasil melewati rintangan yang begitu sukar ini, coy. Dengan tongkatnya, ia mampu menginjakkan kakinya keluar. Sementara mereka yang melihat kekuatan Lindung terwah-wah. Anak ini tak bisa dianggap remeh, ujar salah satu dari mereka. Singkatnya, Lindung kemudian berkultivasi di sebuah bukit untuk mengembalikan kekuatannya. 哎呀，蠢虎，别晃来晃去的，看得掉一心烦。不能倒在这里。 Nah, disinilah tiba-tiba cahaya dari langit mengarah kepada mereka. Dan terjadilah ledakan yang begitu dahsyat. Rupanya semua ini olah dari Wang Yan yang masih tak terima atas kelakuannya saat di dalam kuil sebelumnya. Di sini, Wang Yan bersumpah akan membunuh Lindung. Mau tidak mau, Lindung harus meladeni Wang Yan, si manusia sombong ini. Di mana Wang Yan menggunakan kekuatan naga emas, sedangkan Lindung menggunakan ikan. EKZ, ikan versus naga. Ya pastilah naga milik Wang Yan memenangkannya, coy. Nah, disinilah Lindung kemudian mengeluarkan kekuatannya lagi. Kali ini bukan seekor ikan, melainkan seekor ular pitun. Di mana ular pitun tersebut keluar dari tongkat saktinya. Tria! Sehingga pertarungan di atas langit menjadi ideal. Konon katanya tidak ada seorang pun yang mampu menahan jurus Wang Yan tersebut. Tapi, hal mengejutkan terjadi. Berkat kekuatan yang diberikan pemilik kuil sebelumnya, melalui sebuah tongkat inilah, Lindung mampu menghalau serangan dari Wang Yan. Luar biasa. Wang Yan kemudian menyerang Lindung menggunakan tusukan dari senjatanya. Dan, robot yang didapatkan di kuil muncul. Serangan Wang Yan mampu dipatahkannya. Bahkan Wang Yan mendapatkan pukulan dari robot tersebut. Jedar! Wang Yan terpental. Akibat pukulan sang robot tersebut membuat Wang Yan tak berkutik lagi. Kini giliran Lindung yang akan membunuhnya. Wang Yan kemudian menyebut nama seseorang. Jokowi, kata Wang Yan berteriak.
Dan keluarlah pria tua menggunakan topi layaknya seperti Liu Kang. Ya, sebut saja namanya Liu Kang coy. Dimana kekuatan Liu Kang ini begitu dahsyat. Bahkan boneka milik Lindung harus hancur atas serangannya. Melihat kekuatan musuhnya yang begitu kuat, Lindung memilih untuk lari menyelamatkan diri. Namun keburu serangan dari Liu Kang hampir sampai ke tubuhnya. Disinilah ia menggunakan kekuatan Jusi untuk menghalaunya. Liu Kang kemudian sekali lagi menyerangnya. Dan Ling King datang menyelamatkan Lindung. Di sini Lindung dibawa Ling King ke suatu tempat. Ling King menganggap bahwa kejadian sebelumnya anggap saja suatu kecelakaan coy. Bro, maaf, aku nggak mencintaimu. Lagian kemampuanmu itu masih jauh di bawahku. Kita tak sepadan, ucap Ling King. Tetapi aku terlanjur mencintaimu. Dan aku berjanji akan menjadi orang terkuat di muka bumi ini, jawab Lindung. Jedar, pukulan telak mengenai Lindung, menandakan betapa kuatnya Ling King ini. Di sini mereka berdua saling mengucapkan janji, di mana 2 tahun kelak akan ada pertarungan di sebuah arena. Jika Lindung berhasil memenangkannya, maka dia berhak untuk menjadi suaminya di kemudian hari coy. Oke, kita tunggu aja nantinya apakah Lindung berhasil mendapatkan hati Ling King atau Mimin yang duluan mendapatkan hatinya. Asik ya kan? Singkatnya, Lindung kembali ke kota Yan membawakan Yen Es untuk adiknya. Di sini Lindung berhasil mengeluarkan virus yang ada di dalam tubuh adiknya itu. Di mana Lindung mengurungnya dengan kekuatan api yang ia miliki. Dan terakhir ditutup dengan kekuatan Lintan. Di mana Lintan berhasil membunuh virus tersebut dengan mengusir untuk selama-lamanya. Berkat Yen Es yang masuk ke dalam tubuhnya, kekuatannya hampir menandingi kekuatan Lindung. Atas hal ini, Lindung tak khawatir lagi atas serangan dari musuh-musuh yang menginginkan batu yang Yuan. Jika nantinya kelak, ia meninggalkan kota Yan. Sementara film diakhiri dengan tatapan Lindung ke arah langit. Bahwa ia pasti akan menjadi orang terkuat di dunia. Tentunya mendapatkan hati Ling King dan mengalahkan Lin Lang Jian. Dan film pun tamat. Ya kan?